Oke, selamat datang di BBA, Belajar Bareng Aing. Di tutorial ketiga ini, kita akan belajar memahami dan mengetahui dari dashboard WordPress ini. Oke, kita sudah ada di dalam dashboard. Jika kalian belum ada, silahkan login terlebih dahulu. Nah, di dalam WordPress ini, di dalam dashboardnya, kita dapat mengetahui beberapa fungsi. Yang pertama adalah post, di mana ini untuk menambahkan semua postingan. Di dalam post sendiri ada menambahkan tambah baru, ini untuk menambahkan post. Jika semua post seperti post postingan yang dapat yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ini untuk membuat kategori dan ini membuat tag. Kemudian semua media itu ada di dalam media, baik itu gambar, foto maupun jenis-jenis file lainnya. Dan kemudian di bagian laman, di sini berfungsi untuk membuat semua halaman, termasuk halaman kontak us, about, fitur, galeri, dan sebagainya. Jadi di tab halaman ini untuk menambahkan halaman baru dan melihat halaman-halaman yang ada. Kemudian kita juga bisa menghapus halaman dengan cara mengklik, lalu klik tong sampah, atau klik semua halaman, tindakan massal, pindahkan ke sampah, terapkan. Ini untuk menghapus. Jika kalian ingin menambahkan halaman baru, tinggal klik tambah baru, maka halaman akan masuk ke halaman halaman pembuatan halaman ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan halaman atau sunting dengan Elementor untuk membuat halaman secara drag and drop, jadi secara lebih indah. Oke, kemudian kita balik lagi di bagian komentar. Ini untuk melihat semua komentar-komentar yang ada di dalam postingan kalian. Kemudian tentunya ini adalah Elementor. Jika kalian menginstal plugin Elementor, kita dapat melihat semua tentang Elementor, mulai dari seperti umum atau general. Kita bisa melihat jenis kirimannya apa, notifikasi warna, kemudian font default, kemudian ada integrasi, terus ada lanjutan dan fitur. Oke, kemudian template. Template ini untuk memasukkan atau menambahkan template-template baru. Biasanya kalau kalian pakai Elementor, template pada umumnya adalah JSON jika upload dari lokal. Jika ditambahkan melalui repository tentunya bisa, tapi yang support dengan Elementor. Oke, kemudian ada web form. Ini untuk membuat form. Fungsinya untuk membuat form seperti subscribe lewat email ya, kemudian kirim kirim email atau kirim subscription, itu bisa menggunakan web form. Dan kalian bisa membuatnya di add new, kemudian ada fitur form templates dan macam-macam segala dan lain sebagainya. Oke, ini di sini ada form. Jika kalian ingin membuat form, di sini sudah ada template-nya, ada blank, simple contact, new letter. Kemudian kita back lagi di bagian tampilan. Ini untuk mengupdate template seperti ini. Ini ada tersedia versi baru. Kalian tinggal klik perbarui sekarang, maka inti dari template-nya akan diperbaharui. Tentunya ini dapat meningkatkan keamanan dari template-nya sendiri. Kemudian di ini ada sesuaikan. Di bagian sesuaikan atau customize ini ada beberapa bagian yang diedit atau dikonfigurasi tampilannya melalui sesuaikan, seperti contohnya adalah seperti global. Sini kalian mau pakai tipografi heading seperti apa, nih ada presetnya. Kemudian ada warna, jika warnanya kurang cocok kalian bisa pilih. Dan di sini untuk sesuaikan atau customize dari template itu sendiri, di sini tentunya sudah ada. Kemudian di sini ada pembuatan header. Nanti untuk bikin header di sini ada tanda pensil, kalian bisa klik untuk mengedit atau mengkonfigurasi dari header ini. Soalnya di Elementor free tentunya header ini terpisah. Jadi header ini
dan footer ini header ya. Kemudian ini footer, ini di bagian customize atau sesuaikan. Jadi di Elementor Free ini tidak tersedia, tapi di Elementor Pro ini tersedia. Oke, kemudian ini untuk merubah site and logo, button, menu utama, ini header transparent. Jadi semuanya bisa dikonfigurasi beberapa bagian di customize atau disesuaikan. Oke, kemudian plugin. Ini untuk install plugin baik itu dari repository WordPress-nya langsung maupun dari lokal. Dan di sini adalah tanda untuk memperbaharui dari plugin-plugin yang ada di dalam WordPress kalian. Ini tambah baru untuk memasukkan plugin, ini repository, atau unggah plugin untuk mengupload berbentuk zip ya, zip atau rar atau WinZip, ini dari lokal atau dari komputer kalian. Kemudian editor berkas plugin, kalian bisa merubah atau mengotak-ngatik dari plugin. Jika kalian familiar dengan PHP, tentu ini sangat bisa kalian otak-atik. Jika kalian tidak bisa atau belum paham PHP, lebih baik biarkan saja. Kemudian ini adalah pengguna, bagian pengguna. Di sini kalian bisa menambahkan pengguna, artinya seperti editor, penulis, atau misalkan orang-orang yang punya bagian-bagian tertentu. Jadi misalkan maaf. Jadi misalkan kalau website kalian berbentuk berita, kalian ingin menambahkan jurnalis atau penulis, bisa tambah baru. Kemudian role-nya bisa maaf. Jadi di sini ada peranan atau role, misalkan penulis. Jika kalian ada editor, bisa kalian tambahkan editor. Nah, di sini dilengkapi semua formnya. Kemudian tambah pengguna baru. Jika website kalian berupa e-commerce, ya kalian bisa tambahkan misalkan kontributor. Nanti ini akan berubah sendirinya sesuai dengan jenis website yang kalian bikin. Kemudian ini adalah profil, ini untuk merubah atau menyesuaikan dari si profil administrator yang memiliki hak akses banyak ke dalam dashboard. Jadi kalian bisa ganti di sini nama panggilannya admin BBA. Ini bisa diganti misalkan dengan SD. Kemudian nama panggilannya SD. Nah, ini kalian bisa sesuaikan sendiri. Kemudian ini ada email, situs web, biografi. Ini ada foto profil. Jadi kalian bisa memasukkan, menambahkan, mengedit, dan memperbaharui dari pengguna atau user management dengan role-nya masing-masing. Kemudian di sini ada peralatan. Di peralatan ini adalah impor. Impor ini bisa dari misalkan kan punya blog yang blogger ya, blogspot, itu bisa impor ke dalam WordPress. Tidak hanya itu, ada live journal, movable, RRS, Tumblr, dan tentunya dari WordPress yang lain. Kemudian ekspor, ini untuk mengekspor yang ada di dalam website kalian, seperti post lama, landing page, template yang ada di dalam ini. Terus kalian unduh berkas ekspor. Ini bisa juga digunakan untuk membackup ya. Cuman backup ini kurang maksimal. Kalian harus pakai plugin yang dapat membackup secara keseluruhan. Kemudian ini adalah kesehatan situs. Ini fungsinya adalah kita mendapatkan informasi tentang kesehatan situs kita sendiri. Ini adalah statusnya baik, berarti ini konfigurasinya bagus. Kalau misalkan kuning, kurang bagus, jelek, atau buruk, atau rentan, maka kalian harus memperbaikinya ya. Jadi di sini kalian dapat informasi seperti 4 perbaikan yang disarankan.
Ingat sebelum, memperbaiki, eee, website kalian, eee, lakukan backup terlebih dahulu. Ini untuk ekspor data pribadi, kemudian ini hapus data pribadi, selanjutnya ada pengaturan. Di sini kita bisa mengedit ya, mengedit, judul situs misalkan BBA, kemudian slogan, ini biarkan default, ini email administrasi kalian bisa ganti, kemudian peran pengguna baru, jika kalian website-nya ada pendaftaran seperti e-commerce atau forum, kalian bisa pilih, role-nya atau website-website charity. Kemudian bahasanya adalah bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, kalian konfigurasi atau sesuaikan. UTC kalian bisa sesuaikan ini jamnya jika kalian Indonesia, kalian bisa cari, Jakarta, seperti ini, Jakarta, oke. Kemudian ini format tanggal, kalian bisa pilih ini day, month, year, ini hari, bulan, dan tahun. Ada format waktu, ini untuk 24 jam, ini untuk AM, PM. Minggu dimulai pada hari Senin, starter template, enable breezy page builder template, ini biarkan saja. Kemudian kalian, simpan perubahan. Dan sama dengan yang, menulis, kalian bisa, konfigurasi, ini untuk server mail. Kemudian ini membaca, tampilan websitenya adalah laman statis. Jika ini bisa disesuaikan dengan, jenis websitenya masing-masing ya. Oke, kemudian ada diskusi, ini untuk, komentar dari pelanggan atau dari, dari pengunjung. Misalkan kalian tidak mau ada, ya sebutkan kata-kata kasar, kalian bisa masukkan daftar kata-kata yang tidak diinginkan di sini. Kemudian ini ada moderasi komentar, atau ini kalian bisa aktifkan untuk, menyetujui komentar di dalam website kalian. Kemudian ada media, ini untuk, mengatur standar dari gambar yang ingin kalian upload. Oke. Kemudian permaling. Nah, permaling ini struktur, link yang ada di dalam misalkan nih, tanggal dan nama. Di sini ada URL-nya, kemudian tanggal, nama, judul tulisan. Di sini contoh tulisan berarti judul tulisan. Atau yang biasa seperti ini. Kalau saya, lebih enak itu pakai yang ini, karena lebih lebih, praktis. Karena dari domain, terus ke tanggal, kemudian ke contoh tulisan. Jadi pengguna bisa tahu nih dari link ini ternyata, artikel tersebut di-upload-nya pada saat kapan. Atau kemudian website kalian jenisnya tutorial, kalian bisa langsung dari, eee, domain ke judul tulisan. Oke, kemudian di privasi. Oke, jadi di privasi ini kalian bisa sesuaikan ya. Kemudian ini adalah panduan kebijakannya terkait dengan, privasi. Oke, sekian dari pengenalan dashboard ini. Di tutorial selanjutnya kita akan coba membahas post. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.